Baik, mohon izin untuk share screen. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Madya Harsari Vidyastuti dengan NIM 211-29545 dan nomor absen 15. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran fotosintesis di SD dan juga melakukan praktikum mengenai fotosintesis. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fotosintesis. Nah, sebelumnya, adik-adik di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu fotosintesis? Belum. Nah, jadi kalau belum, fotosintesis tersebut merupakan proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau yang disebut juga dengan klorofil. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis. Nah, sebelum kita menuju ke proses fotosintesis, apakah adik-adik di sini sudah ada yang tahu apa saja yang dibutuhkan oleh suatu tumbuhan untuk melaksanakan proses fotosintesis? Belum. Jadi, untuk melakukan suatu proses fotosintesis, sebuah tumbuhan memerlukan karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan juga klorofil. Nah, jadi proses fotosintesis di sini adalah pertama-tama prosesnya karbon dioksida atau CO2 akan diambil oleh stomata atau mulut daun yang ada pada daun tumbuhan dari udara bebas. Kemudian air atau H2O yang ada di tanah kemudian diserap oleh akar tumbuhan dan kemudian air tersebut diangkut oleh berkas pengangkut atau yang disebut juga dengan pembuluh kayu atau pembuluh silem menuju ke bagian daun tumbuhan. Nah, selanjutnya zat hijau daun atau klorofil akan menyerap energi dari cahaya matahari melalui zat hijau daun atau klorofil tersebut. Nah, selanjutnya dengan bantuan energi matahari atau cahaya matahari tersebut dan juga klorofil, karbon dioksida dan juga air yang tadinya diangkut dari akar ke bagian daun tersebut dirubah menjadi karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, nantinya diubah menjadi karbohidrat dan juga oksigen. Nah, nantinya karbohidrat tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian-bagian tubuh tumbuhan oleh jaringan atau pembuluh tapis atau yang disebut juga dengan pembuluh floem. Nah, nantinya karbohidrat yang diedarkan ke seluruh bagian-bagian tumbuhan tersebut akan digunakan oleh tumbuhan tersebut untuk melaksanakan proses pertumbuhan, perkembangbiakan, dan juga sisanya sebagian disimpan sebagai cadangan makanan mereka. Nah, selanjutnya oksigen yang juga dihasilkan oleh proses fotosintesis tersebut kemudian dilepaskan kembali ke udara bebas dan dapat dinikmati untuk kegiatan bernafas oleh makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk kita manusia dan juga hewan dan juga organisme-organisme lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan praktikum fotosintesis yang dinamakan dengan Ingenhousz sederhana. Nah, adapun tujuan dari praktikum Ingenhousz sederhana tersebut adalah yang pertama untuk membuktikan bahwa fotosintesis tersebut menghasilkan oksigen dan yang kedua untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis tersebut. Nah, adapun alat dan bahan praktikum yang kita butuhkan di sini adalah yang pertama tumbuhan air yang dinamakan Hydrilla verticillata, kemudian yang kedua soda kue, kemudian yang ketiga 3 buah botol bekas dan yang keempat adalah air. Adapun langkah-langkah untuk melakukan praktikum tersebut adalah
Yang pertama, isilah ketiga botol bekas tersebut dengan air hingga penuh. Kemudian tambahkan sedikit soda kue ke dalam salah satu botol dan campur hingga rata. Kemudian masukkan tanaman Hydrilla verticillata tersebut ke dalam masing-masing botol dengan posisi terbalik. Kemudian letakkan salah satu botol dan botol yang berisi soda kue tersebut di bawah sinar matahari langsung, sedangkan letakkan satu botol lainnya di bawah di tempat yang teduh atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian kita tunggu sekitar 30 menit dan dapat kita amati peristiwa yang terjadi pada ketiga botol tersebut. Nah, jadi di sini kita akan melakukan praktikum tersebut secara langsung. Nah, jadi untuk melakukan praktikum tersebut, di sini Ibu sudah menyiapkan tanaman Hydrilla verticillata. Kemudian di sini ada 3 buah botol bekas. Kemudian di sini ada baking soda. Dan kemudian di sini ada ember yang telah berisi dengan air. Nah, pertama-tama kita ambil botol bekasnya tersebut. Kemudian kita isi ketiga botol bekas ini dengan menggunakan air hingga penuh. Kita isi botolnya dengan air. Nah, ini botol yang sudah terisi air. Kemudian kita isi juga air yang ke botol yang kedua. Kemudian kita isi juga botol yang ketiga. Nah, setelah itu kita ambil salah satu botol, kemudian kita tambahkan sedikit baking soda ke dalam botol tersebut. Nah, setelah kita tambahkan baking soda, kemudian kita tutup ini botolnya, kemudian kita campur, kita kocok sehingga baking sodanya tersebut dapat tercampur rata di airnya. Kemudian setelah tercampur rata, kita ambil tanaman Hydrilla verticillatanya ini, dan kemudian kita masukkan ke dalam botol ini dalam posisi terbalik. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup dan kita posisikan botolnya tersebut terbalik seperti ini. Kemudian botol yang kedua juga kita ambil tanaman hidrillanya. Kemudian kita masukkan ke dalam botol dengan posisi yang terbalik.
Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup. Dan kita posisikan botolnya terbalik juga. Ini. Kemudian botol yang ketiga juga, kita ambil tanaman hidrilanya. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Nah, setelah itu kita tutup botolnya dan kita posisikan terbalik. Seperti ini. Nah, karena ketiga botol sudah berisi hidrilla, sekarang selanjutnya botol yang isinya yang sudah kita tambahkan soda kue dan juga salah satu botol yang tidak kita tambahkan soda kue tersebut kita taruh di bawah sinar matahari langsung. Sedangkan salah satu botol yang kita tidak tambahkan soda kue tersebut kita letakkan di bawah di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang teduh. Nah, sebelumnya saya akan bergabung di Zoom menggunakan HP. Nah, kemudian kita bawa kedua botol ini ke tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah, di sini tempatnya terkena sinar matahari langsung, jadi kita bisa letakkan botol tersebut di sini. Nah, kita ingat bahwa botol yang di sebelah kiri merupakan botol yang berisi tambahan soda kue, sedangkan botol yang di sebelah kanan botol yang tidak berisi tambahan soda kue. Nah, kemudian kita ambil botol yang satunya lagi dan kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang teduh. Misalnya di sini. Di sini tidak terkena sinar matahari langsung, jadi kita bisa letakkan di sini. Nah, kemudian kita tunggu selama 30 menit. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, karena kita harus menunggunya selama 30 menit, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah melakukan praktikum tersebut sebelumnya, 30 menit sebelumnya, jadi di sini kita sudah bisa melihat hasilnya. Kita ambil terlebih dahulu botol yang sebelumnya. Jadi di sini kita ambil terlebih dahulu botolnya. Atau kita bisa lihat secara langsung di sini terjadi proses fotosintesis. Terlihat, apakah bisa dilihat di sini ada gelembung-gelembung yang naik? Apakah bisa dilihat? Bisa. Bisa. Ini kita bisa lihat bahwa gelembung-gelembungnya ini bergerak naik. Nah, itu merupakan proses terjadinya fotosintesis pada tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Kemudian kita bawa untuk melihat lebih jelasnya.
kemudian untuk yang di tempat teduh juga kita bisa ambil. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada gelembung-gelembung hasil dari fotosintesis. Apakah bisa dilihat? Bisa. Kita ambil. Nah, Masih di mute, Hapsari. Mohon maaf, Hapsari, mic-nya masih di mute. Nah, berdasarkan ketiga botol ini, dapat kita lihat bahwa ketiganya botol ini terdapat gelembung-gelembung kecil. Nah, gelembung-gelembung kecil tersebut membuktikan bahwa proses fotosintesis tersebut menghasilkan oksigen. Nah, jadi gelembung-gelembung kecil itu merupakan oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis dari tumbuhan Hydrilla verticillata tersebut. Nah, jadi itu membuktikan bahwa proses fotosintesis tersebut menghasilkan oksigen. Nah, kemudian dapat kita lihat dari ketiga botol ini, yang botol yang tengah-tengah ini merupakan botol yang tadinya ditambahkan soda kue, sehingga gelembung-gelembung fotosintesisnya tersebut lebih banyak atau paling banyak di antara ketiga botol ini. Kemudian botol yang ini merupakan botol yang tidak kita tambahkan soda kue, tetapi kita letakkan di bawah sinar matahari langsung. Dapat kita lihat di sini gelembung-gelembungnya